Sehat atau tidaknya kondisi datang bulan atau menstruasi dapat menjadi indikasi apakah sistem reproduksi kamu bekerja dengan baik atau tidak. Untuk itu, penting untuk mengetahui seperti apa siklus menstruasi yang perlu kamu khawatirkan. Meski masa menstruasi yang dialami tiap wanita memiliki karakteristik masing-masing, akan tetapi ada beberapa kondisi umum yang harus diperhatikan karena dapat menjadi tanda menstruasi tidak normal. Apa saja? Let's check this out. Tanda yang pertama adalah saat volume menstruasi kamu lebih banyak dari biasanya. Umumnya, wanita mengeluarkan volume darah haid sekitar 30-40 mili sebulan. Namun, ada juga beberapa wanita mengeluarkan hingga lebih dari 60 mili sebulan. Kondisi tersebut dinamakan menorragia, dan hal ini bisa menjadi tanda dari kondisi menstruasi tidak normal. Jika kamu sampai perlu mengganti pembalut hampir tiap jam karena volume darah yang berlebihan tadi, maka dapat disinyalir kamu dikategorikan mengalami kondisi tersebut. Kehilangan banyak darah menyebabkan tubuh kehilangan zat besi yang dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin. Tanpa zat besi yang cukup, jumlah sel darah merah akan berkurang secara signifikan dan akan menyebabkan kondisi tidak sehat lainnya, seperti anemia atau kurang darah. Volume menstruasi yang lebih tinggi ini dapat disebabkan hal-hal seperti penggunaan kontrasepsi spiral, penyakit radang panggul, gangguan penggumpalan darah, bahkan bisa jadi karena disebabkan oleh kanker rahim. Tanda menstruasi tidak normal lainnya adalah jika tiba-tiba periode mens kamu jadi sangat pendek atau panjang. Sebenarnya, menstruasi yang berlangsung dari 2 hingga 7 hari itu masih dikatakan normal. Tetapi jika periode tersebut terjadi tidak selayaknya tamu bulananmu datang, kamu juga harus waspada beauties. Misalnya, jika biasanya periode haid kamu adalah 7 hari, tapi tiba-tiba di suatu bulan hanya 2 hari saja, ini juga bisa saja menjadi tanda dari beberapa penyakit, seperti ketidakseimbangan hormon, fibroid, atau polip. Tanda lainnya yang tak kalah penting untuk diwaspadai adalah terjadinya pendarahan hebat saat menstruasi. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mengalami bercak atau pendarahan di sela-sela periode haid. Beberapa penyebabnya bisa jadi perubahan jadwal mengonsumsi pil KB, penyakit menular seksual seperti chlamydia atau gonor, PCOS, cedera pada vagina, hingga penyakit yang lebih serius seperti kanker. Sebelum beralih ke poin berikutnya, jangan lupa untuk kamu mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe Price Book Beauty Channel. Kebanyakan wanita mengalami kelelahan dan nyeri di masa menstruasi. Tetapi beberapa wanita merasakan nyeri yang lebih parah sehingga membuat mereka tidak mampu beraktivitas. Kram sebenarnya hal yang umum terjadi menjelang atau saat menstruasi. Ini disebabkan oleh kontraksi rahim yang mendorong keluar lapisan rahim yang terjadi 1 atau 2 hari sebelum haid dimulai dan bisa berlangsung selama 2 hingga 4 hari. Kram yang wajar adalah yang rasanya ringan dan tidak mengganggu aktivitas kamu. Tapi jika sudah terasa sangat sakit, kondisi tadi disebut dengan dysmenorrhea yang dapat disertai oleh gejala-gejala lain seperti mual, muntah, sakit kepala, nyeri pada punggung, dan diare. Nyeri berlebihan saat haid ini menjadi indikasi terhadap adanya penyakit tertentu seperti endometriosis dan penyakit radang panggul. Last but not least, tanda yang tidak boleh diabaikan adalah ketika haid datang terlambat. Pada umumnya menstruasi seseorang perempuan datang setiap 28 hari setiap bulannya dan tiap perempuan memiliki periode menstruasinya sendiri-sendiri. Kalaupun waktu haid itu maju atau mundur, biasanya hanya beda 1-2 hari dari jadwal biasanya. Ketika seseorang berhenti mengalami menstruasi atau sudah waktunya tetapi tidak kunjung mendapatkannya, istilah medis menyebutnya amenorrhea dan bisa terjadi karena ada penurunan produksi estrogen. Ada beberapa kemungkinan dari menstruasi yang melambat atau berhenti, yaitu terlalu berlebihan melakukan olahraga berat, nafsu makan menurun, dan keterbatasan kalori membuat pelepasan hormon untuk ovulasi terhambat, sedang menyusui, obesitas, mengonsumsi pil KB, mengalami gangguan kelenjar tiroid, stres, atau mengalami gangguan rahim. Jika kamu mengalami satu atau beberapa tanda yang tadi Nidia udah sebutin, jangan sungkan atau takut untuk berkonsultasi ke dokter ya beauties. Hal ini untuk memastikan kondisi kesehatan kamu dan mencegah hal yang lebih parah terjadi. Sekian dulu ya video kali ini, Nidia pamit, ciao Bella!